kan makanan khas tradisional dari kota Surabaya yang benar-benar legend. Eh, Bahkan awal lontong balap ini sebenarnya sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Dan zaman dulu itu kalau di Surabaya itu yang terkenal di Jalan Wonokromo, di Terminal Joyoboyo di kampung sana. Waktu menjajakan itu ada beberapa pedagang itu keluar bersama-sama, terus beriringan jalannya, kesannya kayak balapan. Jadi orang melihatnya itu, lontongnya balapan, itu lontongnya balapan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Aris, ownernya dari Depot Lontong Balap Asli Pak Gendut yang ada di Jalan Endong Malang nomor 38 Surabaya. Julukan nama Pak Gendut di usaha kami itu awal mulai itu dari sebutan pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan itu menjuluki bapak kita dulu waktu jualan itu, postur tubuhnya itu gemuk, gendut. Jadi kalau pelanggan-pelanggan itu pasti bilang, Pak Gendut, lontong balapnya Pak, Pak Gendut, lontong balapnya. Gitu. Nama aslinya Bapak Haji Abdul Rohim. Ya. Awal mula lontong balap asli Pak Gendut ini berdiri mulai tahun 1958. Pada saat itu yang jual adalah nenek sama kakek. Beliau jualannya masih kelilingan kampung. Dari kampung nanti kalau sudah sorean berhenti di depannya Biskup Garuda di Jalan Keranggan, Surabaya. Nah, waktu kelilingan itu beliaunya juga rombongnya berbentuk pikulan seperti yang ada di dekat kita sekarang ini, seperti itu. Jadi terkesan rombong pikulan namanya, seperti itu. Nah, dan sejak di tahun 1958 itu nenek sama kakek yang jualan, dan beliaunya sudah banyak pelanggan, dikenal sama pelanggan, bahkan waktu itu usianya juga sudah tua, jadi dilanjutkan sama bapak. Yang membedakan lontong balap Pak Gendut dengan lontong balap yang lainnya itu kita sih penilaian dari pelanggan. Kalau pelanggan mesti membedakan, kalau sudah makan di sini pasti bilang kuahnya enak, gurih, sayurnya fresh, masih terasa kriuk-kriuk sayur togenya. Terus rasa lentuhnya ini beda dengan lentuh penjual lontong balap yang lainnya. Kalau lentuh kita itu buatannya asli dari kacang tulu atau kacang beras merah, dikasih bumbu-bumbu dari rempah, jadi tidak ada bahan tambahan seperti ada tambahan tepung atau bahan-bahan lainnya. Murni asli dari kacang tulu dan dikasih tambahan bumbu rempah-rempah seperti itu. Dan yang membedakan lagi adalah sambal petisnya. Sambal petisnya itu kalau pelanggan di sini pasti bilang petisnya enak Bu, seperti itu. Ya, bedanya mungkin di situ. Untuk sambal. Kalau lento itu kita bikin sendiri. Pengelolaannya sih juga cukup lama sih. Kacang tolo itu nggak langsung dimasak. Kita harus merendamnya paling nggak sekitar 6 sampai 7 jam. Setelah nanti sudah ada lunak, baru kita giling, kita kasih bumbu. Ilmunya ya mudah aja kok, seperti bumbu-bumbu umumnya kalau itu untuk masak. Kayak bawang putih, terus dikasih daun jeruk purut, terus dikasih saus, kencur, penyedap rasa, dan seperti itu. Dan harapannya juga mudah-mudahan nanti generasi muda lebih mencintai makanan-makanan tradisional dari Bapak sendiri, terutama
anak-anak Surabaya, bahkan kalau bisa se-Indonesia lah. Anak-anak muda harapannya bisa mencintai makanan tradisional dari negaranya sendiri. Jangan sampai kena pengaruh dari makanan-makanan yang kekinian-kinian. Itu kan sebenarnya kurang bagus juga sih. Padahal makanan tradisional Surabaya sih juga nggak kalah sih dengan makanan rasa yang kekinian-kekinian gitu. Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari kopi dulu Pak.